Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Maha Pemurah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena tak henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, sehingga kami memahami dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang berbahagia, mari kita membuka Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudaraku, menurut aturan imamat, seorang pengidap kusta harus tinggal di luar perkemahan. Dia tidak boleh berada dalam persekutuan umat Allah sampai dinyatakan tahir oleh imam. Dia harus berteriak, "Najis, najis," agar tidak ada orang yang mendekatinya. Namun orang tersebut menghampiri Yesus di tengah kota. Saudaraku, ada 3 hal yang mempengaruhi tindakannya. Pertama, orang kusta tersebut tidak ingin komunitas Yahudi mengasingkannya. Kedua, dia yakin bahwa kuasa Yesus sanggup memulihkan dirinya. Dengan tersiarnya berita mengenai kuasa Yesus, dia mendengar bahwa Yesus memiliki otoritas untuk mentahirkan. Ketiga, orang kusta tersebut menyadari kelemahannya dan hanya bergantung pada kemurahan Yesus, sehingga ia tersungkur sampai ke tanah sebagai wujud ketidakberdayaannya. Saudaraku, Yesus akhirnya menjamah dan menyembuhkan kustanya, sehingga komunitas Yahudi tidak lagi mengasingkannya. Yesus menyuruh orang yang sudah ditahirkan untuk melakukan amanat imamat untuk pentahirannya. Alkitab mencatat, berita mengenai kuasa Yesus serta orang kusta yang ditahirkan tidak sabar untuk menceritakan mukjizat Yesus yang dialaminya. Saudaraku, tersungkurlah di hadapan Yesus ketika masalah datang dan mendekatlah kepadanya, karena Dia Allah yang menghampiri kita, orang yang berdosa. Mintalah belas kasih-Nya, karena Ia Allah yang Maha Pemurah, yang akan menjamah dan memulihkan kehidupan umat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jamah dan ubahkanlah hidup kami dengan kuasa-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu. Amin.